aduh gimana ini, masa nyerah, masa harus putus di jalan gini. Tapi ya di balik rasa itu kan pasti kayak ada yang support kita sih Kak, kayak ayo bisa. Dan teman-teman Duta Genre 2025 ini, mereka ini saling support Kak. Kita pikirin yang seharusnya itu nggak usah dipikirin. buat dipikirin. Mungkin biasanya dari kalau temen ngomong terus kita kepikiran, terus dari penampilan kita, terus kadang itu kita itu mikir harus ngikutin standarnya orang-orang. Padahal kan kalau kita merasa segini aja udah cukup, nggak perlu nurutin maunya orang-orang. Gak logik gitu loh Kak. Kita tuh sama-sama perempuan, kalau kita juga bisa kerja, kita juga bisa mencari uang, kita juga bisa mencari nafkah. Tapi belum tentu cowok itu bisa ngelakuin apa yang kita lakuin gitu, kayak mengurus anak, mendidik anak, mengurus rumah gitu loh. Perannya. Buat nyampein PKBR itu kan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, kalau nyampein sama-sama remaja terus mau bahas berkeluarga kan teman-teman tuh kadang kayak kita lo masih sekolah ngapain mikir buat berkeluarga gitu. Jadi kayak nyampeinnya tuh masih bingung sama ragu gitu. Nah, aku terinspirasi bikin podcast ini supaya di dalam podcast tersebut itu kita bisa maparin masalah-masalah remaja. Contohnya ya yang paling utama itu junk food tadi, sama banyak masalah-masalah remaja lainnya, mungkin mental health. Buat teman-teman yang emang mau kayak belajar cara komunikasi, yuk kita belajar bareng aku, karena aku juga masih belajar. Jadi kalau kalian emang ngerasa nggak percaya diri, kalian bisa join sama aku. Misal mama lihat, makasih ya udah ngelahirin aku dan ngebesarin sampai sekarang. Terima kasih juga nggak banyak nuntut aku buat jadi juara, jadi kayak gini. Karena peran mama itu penting banget buat aku. Aku sampai sekarang ngerasa banget disayang sama mama. Makasih. Terima kasih ya Mas, sudah membiarkan anak perempuan ini tumbuh dengan sendirinya, nggak pernah dituntut, terus juga selalu mensupport anaknya tuh mau apa. Semoga mama sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dila di podcast Kabar Terdepan. Nah, podcast kali ini tuh tentu saja kembali lagi bersama Duta-Duta Genre nih. Dan episode kali ini aku paling excited karena ketemu sama kembaran aku. Maksudnya namanya mirip banget sama aku, plek ketiplek. Langsung aja kita kenalin ke Natania Kartika dan Ardila. Halo, say hi dong. Halo. Boleh dikenalin dong dirinya, nama lengkapnya atau backgroundnya seperti apa? Dari siapa Kak? Oh boleh, terserah siapa yang dulu. Dulu aja kembarannya. Halo, jadi nama aku Ardila Jaya Natasha. Aku lahir di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2007. Sekarang lagi menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Mojokerto. Oke, Ardila L-nya 2 ya. Iya. Kenalin aku Ardila L-nya 1. Oke, ke Natania, sebelumnya perkenalkan aku Natania Kartika Indriani, bisa dipanggil Natania atau Tika biar lebih singkat. Aku sekarang bersekolah di SMA Negeri 1, kelas 2 SMA atau kelas 11. Jadi aku lahir di Kota Mojokerto 30 Maret tahun 2008. Tahun ini saya 17 tahun. berarti zodiaknya apa kalau boleh tahu? Aries. Kalau kamu? Ini katanya sih zodiak paling red flag, Gemini. Gemini pemirsa. Si Aries dan Gemini. Oke, asli Mojokerto semua ya? Mojokerto. Ya, asli Mojokerto. Asli Mojokerto, emang muka-mukanya muka Mojokerto banget. Sorry, tadi di SMK 1 ya, SMK 1 kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 dua-duanya. Iya. Oke, boleh diceritain dong awal-awal masuk daftar di Duta Genre ini seperti apa? Ada nggak ceritanya? Ada dong. Ada. Aku dulu ya Kak. Jadi awalnya itu aku itu ikut PIK-R selama 1 tahun dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, pas baru masuk kelas 11 bulan September. Itu tuh ada seleksi duta gitu. Tapi seleksinya tuh roadshow di sekolah-sekolah gitu loh Kak. Jadi kita menyeleksi dulu satu sekolah, terus habis itu nanti seleksi kota. Nah itu saya tuh sebenarnya tuh kayak bimbang gitu loh. Ikut enggak ya gitu. Tapi saya tanya ke orang tua sama pembina saya itu, katanya
gak apa-apa ikut aja, kamu lo kayak ya mampu. Terus akhirnya aku memberanikan diri kayak ya udahlah aku ikut aja. Kalau emang nggak bisa, kalau ditolak atau nggak diterima ya udah nggak apa-apa, nanti dibuat pelajaran aja. Bisa jadi kayak tahun depan itu ikut lagi. Terus habis itu akhirnya aku lolos seleksi sekolah. Terus habis itu lanjut ke seleksi kota sama 5 teman aku, yang 2 cowok 3 cewek. Terus habis itu di situ di seleksi kota itu atau aku itu kayak nggak expect gitu loh bakal kayak lolos gitu. Soalnya aku lihat anak-anak kan sekolah-sekolah lain kayak ini saingannya berat banget ini kayaknya gitu kan Kak. Terus habis itu akhirnya aku kayak ya udahlah have fun aja lah. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu. Kayak pasrah tapi kayak ada sedikit harapan gitu loh. Terus habis itu pas aku mau siap-siap pulang itu Kak. Kan pengumuman di akhir, siap-siap pulang. Tiba-tiba itu namaku disebut di belakang. Kalau nggak salah itu urutan ke-7 atau ke-6 gitu. Terus aku itu udah siap-siap pulang gitu loh Kak. Kayak wes iki gak bakal gitu. Aku udah siap-siap pulang, tiba-tiba Ardila aja Natasha. Di situ aku kayak, loh, Temen lagi. iya. Loh, temenan lagi. Terus akhirnya aku maju ke depan. Aku tuh sedih soalnya kan teman-teman aku itu yang 2 ini kan kayak mereka itu juga sama gitu loh perjuangannya, kayak kita belajar bareng gitu. Sedih karena yang lolos itu cuma aku doang Kak. Aku itu takut sebenarnya karena yang lolos aku doang. Tapi seiringnya kayak mengikuti ini kayak seru ya. Ternyata aku dapat teman baru. Ternyata yang aku kira mereka itu yang aku kira aku nggak bisa itu ternyata aku juga bisa gitu. Awalnya kamu pasti ngerasa terintimidasi lah ya, teman-temannya kayak gitu. Tapi ternyata kamu juga hebat, bisa bersanding sama teman-teman kamu yang lain. Oke, ketika gimana nih ceritanya? Kalau awal masuk Duta Genre nggak jauh beda dari Ardila ya. Itu ada roadshow dari Duta Genre ke sekolah-sekolah. Terus waktu min 7 hari lah, kurang dari seminggu itu gurunya milih perwakilan gitu. Terus setelah milih aku itu kepilih di 5 yang lolos ke kota. Akhirnya yang dari 5 itu kan kelas bas semua. Satu-satunya yang cewek yang perempuan itu yang lolos cuman aku. Sisanya 4-nya itu laki-laki. Terus di seleksi kota itu sama kayak Ardila ya. Karena di kota itu kan banyak dari SMA lainnya yang public speaking-nya lebih bagus, terus ilmunya tentang genre, tentang kesehatan itu lebih luas juga, terus bisa nyampeinnya itu lebih lancar gitu loh daripada aku. Terus waktu pengumuman itu juga kayak udah pasrah gitu. Akhirnya kalau Ardila tadi urutan ke-7, aku urutan ke-6. Jadi sama-sama udah urutan akhir-akhir itu udah pasrah ya, kayak udah siap-siap buat mau pulang karena seleksinya itu dari jam 7 pagi sampai dan malam. pengumumannya itu jam setengah 10 malam. Jadi rasanya itu kayak kita setelah diseleksi kan grogi, terus kita grogi lagi mau dengar hasil seleksinya. Akhirnya kayak udah pasrah banget. Ternyata lolos di 8 besar putri. Oh, di UN sampai 8 ya. Iya, malam makanya. Wow, sampai jam berapa tadi? Setengah 10. Setengah 10. Berarti kalian sebelumnya nggak tahu ya genre itu apa? Apakah emang pernah dengar tentang Duta Genre sebelumnya? Pernah dengar. Pernah Kak, pernah. Oke, boleh ceritain dong. Itu taunya dari apa? Kalau aku dulu itu sebelumnya kan ada yang angkatan 24. Itu dari Kak Merlin sama Kak Udi yang juara 1 sama juara 2. Nah, itu aku mengenal Duta Genre itu dari mereka karena mereka itu udah mengenalkan, ayo ikut Duta Genre. Genre itu gini loh, gini. Jadi aku taunya juga dari mereka. Terus ilmu yang mereka sampaikan ke aku itu kayak emang beneran gitu loh Kak. Kayak keluar gitu loh. Di Duta Genre itu dipelajari gitu loh. Jadi aku tahu dari Kak Merlin sama Kak Udi. Kisi-kisinya berguna berarti. Kalau Tika sendiri gimana? Aku tahu Duta Genre pertama kali itu waktu SMP kelas 3 karena satu kelas sama namanya Gabriela Bernardin. Dia itu Duta Genre Influencer tahun 2022. Terus akhirnya aku masuk SMA dan kelas 11 ini aku sekelas sama Dimas. Dia itu juga juara 2 Duta Genre tahun 2022 juga. Jadi di situ kenal beberapa temen yang sama-sama Duta Genre juga. Akhirnya waktu aku lolos di Duta Genre, akhirnya nanya-nanya ke mereka, terus gimana sih Duta Genre ini?
Berarti kamu daftar ini dengan kondisi kamu juga udah ada bekal tentang Iya. duta genre ya. Boleh diceritain dong. Itu kan prakarantina ya namanya ya. Iya. Itu kan beberapa bulan tuh sampai 7 bulan ya katanya. Itu kalian mengalami apa aja sih, prosesnya kayak gimana yang kalian tempuh, boleh diceritakan? Kalau aku itu kan kita selalu ada pertemuan. Nah, pertemuannya itu hari Sabtu. Itu biasanya tuh kita tuh kayak menggali informasi, terus kayak kita sosialisasi, presentasi. Terus kalau nggak gitu itu kita keliling ke BNN, ke PMI. Pokoknya kadang itu juga nggak selalu kayak materi banget gitu loh Kak. Kadang itu juga kayak seneng-seneng. Kita tuh biasanya kita kan di endorse gitu loh Kak. Kayak istilahnya di endorse lah sekarang. Nah itu kita juga melakukan itu. Terus photoshoot, seru lah pokoknya Kak. Oke, dari Tika sendiri gimana? Kalau yang paling aku ingat dan berkesan itu waktu setiap Kamis itu kita juga kumpul pulang sekolah banget. Pulang sekolah kumpul langsung ke Dinkes, kita presentasi. Nah itu udah dibagi-bagi materinya sama kelompoknya itu diacak, cuman isinya 2 orang. Itu bikin PPT sama kita jelasinnya sama pasangan kita. Jadi kita dapat PPT-nya itu acak. Orang lain yang bikin kita harus siap presentasiin itu. Jadi kita itu harus menguasai materi-materi di genre ini, contohnya kayak hidup bersih, terus HIV, AIDS. Jadi kita harus paham semuanya, terus kita presentasi di setiap Kamis itu. Terus kalau Sabtu kita juga ada persiapan buat grand final. Itu kita udah berbulan-bulan latihan koreo yang akhirnya kita dance pakai gitu loh, baju, Kak. iya, pakai Nah vest itu berbulan-bulan latihannya. Pantesan waktu itu aku juga nonton loh pas waktu final itu. Kalian semangat banget. Iya. Itu lagunya dari Duta Genre sendiri ya? Iya. Lagunya. Oke. Aku mau tanya ke Tika nih. Katanya juga jago debat ya? Ya waktu kelas 10 kemarin baru 1 tahun lalu itu dipilih sama guru bahasa Inggrisku di sekolah buat ikut lomba debat antar sekolah namanya NSDC, kepanjangannya National School Debating Competition. Nah itu juga pertama kali banget aku ikut lomba debat dan itu sampai sekarang itu masih satu-satunya lomba debat yang aku ikut ya. Terus di situ aku lombanya itu grup. Satu tim itu ada 3 orang dan 2 orang lainnya itu kakak kelasku yang udah kayak berprestasi banget gitu. Nah di situ aku pelan-pelan dibangun sama kakak kelasku buat kalau ikut lomba debat itu santai aja, nggak apa-apa. Akhirnya lomba debatnya waktu itu ada di SMA 2 lawan sekolah-sekolah lainnya. Itu ada kayak sesi-sesinya. Jadi yang pertama kita itu lawan sekolah ini. Setelah lawan sekolah itu langsung diumumin saat itu juga siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang menang langsung lolos ke debat selanjutnya. Waktu itu sempat menang 2 sesi dan yang terakhir itu lawan SMA 2. Akhirnya SMA 1-nya dapat juara 2. Oh wow, keren banget dong. Terus Tika katanya juga jago apa dance ya? Iya, itu awalnya pernah ikut kayak ke kelompok dance gitu waktu SMP. Karena waktu SMP itu kelas 1 masih COVID ya kita. Iya. Masih daring, akhirnya itu bosen. Lihat lomba dance online itu disuruh take video, akhirnya aku sama teman-temanku di SMP 4 itu kayak nyari pelatih dance gitu. Akhirnya setelah latihan beberapa bulan kita take video, akhirnya saya berhenti di situ soalnya waktu itu emang dance-nya itu saya rasa saya masih kurang ya. Akhirnya berhenti dulu kelas 8 sama 9. Nah, di SMA ini ternyata ada ekskul dance di SMA 1 modern dance. Nah, di situ saya ikut juga latihannya itu ekstrakurikulernya setiap Sabtu. Nah, setiap Sabtu itu juga beberapa kali ikut lomba, biasanya itu di Sunrise atau di Surabaya. Nah itu pernah beberapa kali ada seleksi lomba gitu, terus aku itu nggak kepilih. Akhirnya waktu ada DBL itu ndampingin lomba basketnya ke Surabaya. Itu puji Tuhan kepilih, akhirnya satu tim itu ada 12 orang, kita ber-12 latihan berbulan-bulan buat ndampingin basketnya dance di sana. Wow, keren banget. Kalau Dila katanya tergabung dalam organisasi. Organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Kalau aku dari SMP tuh bergabung organisasi pramuka Kak. Pramuka itu namanya Dewan Penggalang. Kalau di SMK ini aku juga bergabung OSIS sama
Dewan Ambalan juga. Jadi Dewan Ambalan juga tetap pramuka. Wow, itu gimana bagi waktunya Dila? Eh, Biasanya kan OSIS sama pramuka itu kan kayak kegiatannya itu sama, apalagi pas MPLS sama biasanya tuh kemah penerimaan tamu ambalan gitu loh. Jadi penerimaan pramuka yang baru gitu. Itu tuh aku tuh pernah Kak jadi pembimbing di MPLS, jadi pembimbing kelas sama ngurusin kemah tamu ambalan ini. Jadi aku jadi ketua 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 kegiatannya sama jadi pembimbing kelas selama 1 minggu. Kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu aku jadi pembimbing kelas sama ngurusin kemah. Nah, kemahnya itu di hari Jumat sama Sabtu. Oh, di Itu Jumat bener-bener sama Sabtu. Sabtu ya, bukan Sabtu sama Minggu ya? Enggak. Bukan ya. Berjusa. Iya, Berjusa namanya. Oke, kira-kira waktu kan dikasih materi-materi tuh waktu prakarantina ya namanya. Itu ada nggak kira-kira materi yang bagi kalian tuh, aduh susah banget sebenarnya? Kalau susah yang biasanya kita hindarin itu PKBR. Kalau aku narkoba. Apa tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Narkoba itu kan jenisnya banyak banget ya Kak. Kalau nggak salah itu ada 3 jenis. Nah itu mereka itu mirip-mirip Kak. Jadi pengertiannya mereka itu mirip-mirip banget. Itu susah banget dihafal. Menurut aku. Kalau buat aku yang PKBR itu sebenarnya gampang ya buat nyampeinnya. Kita itu udah ada yang mau disampaikan itu udah ada di kepala, tapi kalau buat nyampein PKBR itu kan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, kalau nyampein sama-sama remaja terus mau bahas berkeluarga kan teman-teman tuh kadang kayak kita lo masih sekolah ngapain mikir buat berkeluarga gitu. Jadi kayak nyampeinnya tuh masih bingung sama ragu gitu. Oke. Kalau materi tergampang menurut kalian atau yang mungkin jadi favorit kalian nih? Kalau aku sih PUP, pendewasaan usia perkawinan. Oh wow, kalau Dila gimana? Kalau aku PHBS perilaku hidup bersih dan sehat sama PUP juga. Oke, nah selama menjalani prakarantina yang berbulan-bulan itu pastinya kalian mengalami dong kayak masa lagi downnya, terus ada nggak kira-kira masa dimana kalian tuh pengen, aduh teman-temannya kayak gini semua, maksudnya pintar-pintar semua, apa aku nyerah aja ya atau aku mundur aja ya, pernah nggak sih? Pernah. ya, Tentunya pasti pernah sih Kak. Soalnya kan ngerasa kayak aduh capek banget ini, gimana ya? Nanti pasti lebih capek, terus kayak aduh gimana ini, masa nyerah, masa harus putus di jalan gini. Tapi ya di balik rasa itu kan pasti kayak ada yang support kita sih Kak, kayak ayo bisa dan teman-teman Duta Genre 2025 ini mereka ini saling support Kak. Jadinya enggak yang diajang benar-benar mandiri gitu, enggak. Jadi kita nganggapnya itu kayak keluarga. Ayo kamu bisa gitu. Oke, berarti untuk mengejar gelar juara itu sebenarnya nggak terlalu penting ya, Iya. yang penting kebersamaannya. Iya. Oke, kalau Tika sendiri gimana? Kalau dari aku yang susah itu waktu masa-masa kita presentasi tiap Kamis itu ya, aku itu dapat presentasi di hari pertama. Jadi cukup kaget ya kalau aku sama pasanganku dapat presentasi yang materi yang bukan aku yang bikin PPT-nya. Dan puji Tuhan itu dapatnya materi PUP yang aku suka tadi. Dan setelah nyampein itu masih gagap-gagap gitu loh. Dan di situ ada panitianya, ada orang dari dinas kesehatan juga. Jadi kan makin grogi. Waktu pulang itu aku bilang ke mama, terus Ma, aku tadi habis presentasi tapi aku majunya pertama, jadi aku masih takut-takut gitu. Terus kalau misal kita dapat presentasi yang akhir-akhir kan kita bisa lihat teman-teman kita dulu, terus kita bisa ngembangin. Terus kata mama nggak apa-apa, soalnya itu kan kalau nggak ada yang ngawalin kan teman-teman juga pasti nggak ada yang buat dipelajari juga. Ya, kamu juga awalnya mungkin kamu cari patokan lah di teman-teman yang lain, tapi ternyata kamu yang jadi patokan buat teman-teman kamu. Oke, berarti keluarga full support semua ya kalian? Iya, support banget Kak. Kegiatannya kalau di rumah selain maksudnya kayak sekolah atau berorganisasi, mungkin kalian ngapain biasanya? Kalau aku sebut aja hobi ya Kak. Hobi aku tuh masak. Waduh, masak. Suka apa masak tuh? terus paling sering itu bikin ini sih Kak, bikin kue gitu, kayak bikin brownies, bikin kue-kue gitu. Baru boleh dong hostnya dibawain ya. Terus juga selain itu
Aku suka ini jalan-jalan Kak. Oh, jalan-jalan dalam Suka arti kayak ke alam-alam gitu yang hawanya tuh kayak sejuk, dingin Pecinta gitu, alam. enak. berarti lebih ke kayak gunung gitu Iya. ya mungkin. Lebih suka gunung atau pantai ini? Aduh, bingung nih. Pantai. Dua-duanya, suka dua-duanya. Oke, kalau Tika sendiri gimana? Kalau aku kesibukannya selain sekolah sama duta genre, kalau pulang sekolah itu biasanya ada les setiap Senin sama Kamis. Tapi sejak duta genre ini kan kadang Senin itu kita juga ada kumpul kayak Iya. tiba-tiba. Terus kalau Kamis itu ada presentasi, akhirnya lesnya itu jadi jarang. Akhirnya aku ngambil di hari-hari lain. Terus kesibukan yang lain mungkin selain ekstrakurikuler, aku juga suka nyari kayak lomba-lomba dance gitu di luar sekolah. Akhirnya kemarin baru 2 minggu yang lalu aku Iya. ikut lomba dance di Surabaya, tapi nggak sama sekolah, sama grup yang lain. Oh, individual berarti? Iya. Oke, berarti hobinya termasuk ngedance Iya. ya. Ada lagi nggak hobinya kira-kira? Mungkin kalau kita remaja sama kayak Ardila sih, Iya, kayak jalan-jalan jalan-jalan. sama temen. Safe reward gitu. Iya. Safe Reward healing terus ya ini ya. Oke, berarti Dila ini karena hobinya masak, apakah cita-citanya juga menjadi chef atau bagaimana? Enggak, cita-cita aku itu sebenarnya dulu itu pengen jadi polwan. Tapi sekarang ini kayak aduh jadi apa ya? Kayaknya jadi orang yang berguna aja buat semua orang. Ini jawaban paling realistis ini. Kalau Tika cita-citanya apa? Kalau aku dari kecil udah pengen jadi dokter. Oh wow, emang mukanya bu dokter Iya, banget gak sih? cocok, Kak. Terus kan kayak pembawaannya pelan, ramah gitu ya, lembut. Oke, masuk ke topik yang utama. Program yang kalian bawa di Duta Genre ini apa? Tolong jelasin. Terus kayak harapan kalian untuk program ini sebenarnya apa sih? Kalau aku aksi mama sama kekom. Apa tuh? Itu kayak aksi mama itu aksi menanam dan memasak. Nah, kalau kekom itu kemampuan komunikasi. Jadi aku nyiptain program ini tuh karena aku lihat remaja-remaja sekarang, apalagi yang cewek itu Kak, itu mereka itu pada nggak bisa masak gitu loh Kak. Jadi kayak kesusahan banget kayak masak itu. Kadang itu aku punya temen yang dia tuh nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Jadi dia tuh dari sekarang itu nge-planning kayak ya wes lah nek males masak, GoFood aja kan bisa. Waduh, ini gitu kayak loh. Jose gitu. Jadinya aku tuh pengennya itu kalian itu kayak hidupnya mandiri gitu loh, nggak bergantung ke teknologi sekarang. Terus kalau kemampuan komunikasi ini, aku ngelihatnya anak sekarang itu kalau presentasi kayak membaca gitu, kayak membaca iya. gitu. Terus aku kepikiran kayak aduh kayak buat program komunikasi ini bagus kayak soalnya remaja saat ini tuh gampang gemeter gitu loh Kak, gampang grogi, nggak percaya diri. Kayak ditanyain apa dikit udah Kak, aduh gimana ini gimana gitu. Jadi aku pikirannya nyiptain 2 program tersebut. Oke, berarti aksi momen itu tadi dalam tanda kutip agar cewek-cewek, terutama cewek-cewek Iya. ya, agar kayak lebih memilih untuk masak sendiri karena mostly di menu-menu di aplikasi-aplikasi yang kayak tersebut Iya. itu tadi rata-rata junk food ya, Iya, atau yang junk nggak food, nggak sehat, sehat, nggak iya. sehat. Jadi lebih untuk ayolah masak dan Masak. makan makanan yang Iya. lebih bergizi karena kita lebih bisa ngatur nih komposisinya gimana. Gimana. Oke, kalau programnya Tika gimana? Kalau programku terinspirasi dari nyambung ya dari Iya. punyanya Ardila tadi, karena banyak yang konsumsi junk food remaja itu, akhirnya aku kepikiran buat bikin podcast dan itu namanya Kompas Insight. Oh, wow, bikin podcast podcast, nih. Kak. Tapi sekarang belum jalan sih. Mungkin setelah ujian akhir semester itu baru jalan karena di sekolah juga lagi sibuk-sibuknya. Itu habis ini kan ada kakak kelas mau lulusan, jadi programnya belum bisa diurus sama teman-teman yang ngurusin podcastnya. Nah, aku terinspirasi bikin podcast ini supaya di dalam podcast tersebut itu kita bisa maparin masalah-masalah remaja. Contohnya ya yang paling utama itu junk food tadi sama banyak masalah-masalah remaja lainnya, mungkin mental health, terus pola hidup sehat, sama kayak cara menyusun masa depan gitu loh. Soalnya kan zaman sekarang remaja itu kayak mikirnya itu masih jangka pendek. Terus kalau di genre sendiri kan ada PKBR sama PUP tadi. Jadi kita itu harus menyiapkan masa depan mulai dari sekarang. Dan tujuan aku milih nama Kompas Insights itu dari Pick Airku. Pick Airku itu namanya Pick Air Kompas. Jadi Kompas Insights yaitu kompas sendiri itu
kan alat buat nunjukin arah dan insight itu wawasan. Jadi diharapkan dari podcastku ini kedepannya bisa ngasih arah dan wawasan ke remaja-remaja. Keren banget keren gak sih, Kak? banget. Berarti full support juga dari sekolah. Oke, aku mau tanya tentang yang mental health tadi ya. Kan emang kebanyakan mungkin remaja-remaja sekarang mungkin mengalami apa sih namanya ya, kayak mental illness. Nah, itu. Nah, menurut kalian itu penyebab terbanyaknya itu karena apa ya? Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang mengalami mental illness ini. Biasanya tuh broken home gak sih? Dik? Iya, Broken sama home. mungkin overthinking Iya. sekarang bahasanya itu. Banyak hal-hal yang kita pikirin yang seharusnya itu nggak usah penting-penting dipikirin. banget buat dipikirin. Mungkin biasanya dari kalau temen ngomong terus kita kepikiran, terus dari penampilan kita, terus kadang itu kita itu mikir harus ngikutin standarnya orang-orang. Padahal kan kalau kita merasa segini aja udah cukup, nggak perlu nurutin maunya orang-orang. Iya. Terus juga mental health itu menurutku kayak merusak masa depan gitu loh, Kak. Kalau kita yang remaja gini aja mentalnya udah turun atau udah rusak, nanti Kak kalau mau menuju ke kehidupan selanjutnya kan jadi kayak susah gitu loh, Kak. Dikit-dikit overthinking, insecure, nggak yakin sama dirinya sendiri. Padahal kita tuh nggak perlu ngurusin apa yang orang lain pikirin tentang kita. Kita kan punya porsi sendiri. Iya benar. Kalau dari aku, cara ngatasin mental illness ini dan cara jaga mental health kita dengan membagikan ke orang lain. Misalnya aku punya temen, terus aku itu dengar ada hal-hal komentar-komentar jelek gitu dari orang lain ke aku, terus aku cerita ke temanku, katanya ini loh, aku loh kayak gini, aku harusnya gimana ya, aku tanggepin nggak ya. Jadi kalau kita punya temen itu ada tempat kita buat cerita sama kita dapat solusi. Jadi kita nggak simpen sendirian. Kayak sharing gitu loh, Kak. Iya. Oke, berarti emang kebanyakan di Indonesia ini broken home ya. Dan Terpukul itu, Kak. termasuk angka fatherless di Indonesia ini Iya. tinggi ya. Ada nggak pesan buat cowok-cowok nih, teman-teman cowok, karena kan di masa depan menjadi ayah nih dan menjadi suami untuk kita para cewek, ada nggak? Kalau dari aku, apalagi cowok-cowok yang masih remaja, kita itu mungkin kalau remaja cowok-cowok itu di genre sekarang ada namanya GATI, Gerakan Ayah. Pokoknya buat Pokoknya ada cowok-cowok program gitu loh, yang Kak, dari- buat bisa jadi ayah yang baik. Nah, kalau dari cowok-cowok sekarang mungkin bisa ikut program itu atau at least cari-cari sedikit lah tentang peran-peran ayah di masa depan. Kalau aku sendiri sebaiknya cowok-cowok sekarang itu jangan terburu-buru gitu loh, Kak, kayak bikin rumah tangga. Soalnya kalau mereka buru-buru, mereka belum siap kayak gimana menjadi ayah yang baik itu kan juga menyebabkan peran ayah itu hilang. Jadi mereka kayaknya tuh kalian nikmati dahulu lah lebih masa-masa remaja. Terus nanti kalau kalian emang mau ada rencana berkeluarga, kalian bisa sama kayak Tika, bisa cari-cari gimana sih caranya menjadi ayah yang baik, gimana caranya kalau anak kita itu nggak sampai kehilangan peran ayah. Soalnya peran ayah itu apalagi dia anak perempuan ya, Kak, penting banget. Penting banget. Kan ada istilah tuh, ayah adalah cinta pertamanya Iya. anak perempuan ya kan. Tapi banyak perempuan-perempuan, remaja perempuan sekarang itu kehilangan peran ayahnya, kehilangan cinta pertamanya. Itu sedih banget gak sih? Karena ayah kan apa ya, kepala keluarga itu harus bisa menghidupi keluarganya. Jadi kalau remaja-remaja cowok sekarang itu harus tahu kalau yang disiapkan dalam berkeluarga itu bukan hanya umur. Jadi kita itu harus siap ekonomi juga, yang terpenting siap mentalnya. Jadi setelah kita selesai sama istri kita baru bisa punya anak. Karena kita itu harus bisa menjaga keluarga kita dengan baik, termasuk anak dan istri. Iya. Soalnya kan sekarang kan marak banget patriarki itu loh, Kak. Iya, Nah, patriarki, oke. Itu menurut kalau aku ya, kalian itu cowok-cowok itu kebanyakan kayak harga diriku loh di atas perempuan. Nah, anggapnya tuh kayak gitu, padahal kita tuh sama kayak nggak ada kesetaraan Kesenjangan. gender gitu loh. Kita tuh sama-sama manusia, juga sama-sama diciptakan dari kayak
ya diciptakannya itu sama gitu loh Kak. Terus kalau emang ngerasa kalian itu harga dirinya di atas kan nggak kayak nggak logik gitu loh Kak. Kita tuh sama-sama perempuan, kalau kita juga bisa kerja, kita juga bisa mencari uang, kita juga bisa mencari nafkah. Tapi belum tentu cowok itu bisa ngelakuin apa yang kita lakuin gitu, kayak mengurus anak, mendidik anak, mengurus rumah gitu loh. Perannya bisa dibagi karena mungkin cowok-cowok zaman sekarang mikirnya itu cowoknya tinggal kerja terus ceweknya bagian ngurus anak, bagian masak, bagian cuci baju itu ceweknya. Tapi kalau kayak gitu kan ceweknya pasti terbebani karena yang paling penting itu dalam mendidik anak. Mendidik anak itu bukan cuman tugas ibu aja, karena tugas ayah itu yang penting buat anak itu meningkatkan nilai tanggung jawab. Karena kalau sebagai anak melihat dari nilai ibu aja, pasti anaknya itu nanti jadi kayak rasa tanggung jawabnya itu kurang karena nggak diajari dari ayah. Iya. Oke, karena tanggung jawab penuh ada di ayah ya sebenarnya, nggak cuma di ibu aja. Oke, nah selama kalian menjalani proses-proses menjadi duta genre ini, support dari siapa nih yang paling berkesan? Kalau aku dari mama. Dari mama. Soalnya kalau habis pulang latihan itu kayak ditanyain gimana latihannya, gimana acara hari ini, gimana gitu. Terus kayak cerita-cerita gitu, ngobrol berdua. Kalau ayah sih cuman sekedar ayah tuh tugasnya tuh kayak ngejemput aku gitu. Tapi kalau mama itu biasanya aku lebih sharing ke mama kayak, "Mah, aku lo tadi lo gini, Mah, aku lo tadi lo kesusahan ini." Terus kata mama kayak, "Gak apa-apa, namanya juga berproses, nggak harus yang instan, nggak harus yang serba bisa gitu." Oke, kalau Tika sendiri gimana? Kalau aku juga dari mama, karena kalau dari mama itu pertama aku cerita duluan ke mama. Kalau dari awal ikut duta genre kan aku tanya ke mama, aku disuruh sekolah ikut duta genre, gimana? Akhirnya kan dapat saran dari mama, dapat masukan dari mama. Terus kalau ada acara-acara duta genre, mama yang bantu nyiapin. Contohnya kalau Ardila kan berhijab, kalau yang perempuan kan kalau nggak berhijab itu pakai cepol rambutnya itu mama yang bantu cepol, terus nyiapin make up juga mama yang bantuin, terus milih baju, terus akhirnya berangkat ke dinkesnya juga mama yang nganterin. Ada pesan nggak buat mama-mama kalian ini, mama-mama hebat? Kalau aku terima kasih ya Mas sudah membiarkan anak perempuan ini tumbuh dengan sendirinya, nggak pernah dituntut, terus juga selalu mensupport anaknya tuh mau apa. Semoga mama sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin. Sik sangune cek tambah akeh anak iki. Tika gimana? Kalau misal mama lihat, makasih ya udah ngelahirin aku dan ngebesarin sampai sekarang. Terima kasih juga nggak banyak nuntut aku buat jadi juara, jadi kayak gini. Karena peran mama itu penting banget buat aku. Aku sampai sekarang ngerasa banget disayang sama mama. Makasih. Dan makasih buat seluruh perempuan di Indonesia yang menjadi mama-mama hebat nih, dan calon-calon mama yang hebat juga ini para duta genre. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah siap apa belum? Udah. Oke, sikat dong. Boleh dibantu bacain pertanyaannya dong? Mulai dari sapaan ya. Iya. OMG, semangat gila. Penyalahan. Halo, semangat juga karena saya juga namanya Dila. Cewek yang baju coklat senyumnya berotot. Aneh Pak Raden Imam Wahyudi. Oh, Raden Imam Wahyudi itu kepala sekolahku yang lama, sekarang udah pensiun. Oh. Sosmed itu pengaruh nggak sih Kak buat seleksi duta? Sosmed pengaruh kita. Kak? Maksudnya Kalau menurut aku pengaruh. kayak personal branding. Iya. Kalau kan biasanya sekarang itu remaja kan suka kayak akunya di privat, Misterius profilnya gitu. Terus nggak ada postingan. Iya, terus nanti kalau emang kita mau jadi duta nih, kita mau ngeedukasi. Kalau sosmednya kayak gitu kan apa yang kita Apa yang kita- tunjukin iya, ke apa yang kita tunjukin ke teman-teman. teman-teman. Jadi sosmed itu penting buat apalagi buat duta genre ya, buat personal branding, buat nunjukin. Biasanya itu kan kalau anak jam sekarang mukanya nggak ada. Terus kalau jadi duta genre terus profilnya kita nggak ada kan, siapa yang duta genrenya kan kita nggak tahu mukanya gitu. Terus apalagi buat postingan-postingan itu juga Iya, itu pilih yang penting. positif gitu.
buat nunjukin kalau kegiatan kita di Duta Genre itu ngapain aja. Oh, berarti personal branding ini dilihatnya mungkin pas seleksi itu dilihat nggak sih, maksudnya kayak Iya, dilihat. Sebelum seleksi itu Udah dicek-cekin iya, sama ngeliat panitianya. sosial media dulu. Tapi pas seleksi itu kita ditanyain secara langsung. Iya. Oke. Berarti apakah ada kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin awalnya hidupnya private gitu kan, untuk ikut Duta Genre juga, tapi mempunyai ingin konsisten Iya. untuk personal branding itu tadi. Iya, kalau aku sih dulu postingan di Instagram itu ada tapi kayak nggak terstruktur gitu, kayak postingannya itu agak nggak penting tapi aku post aja. Terus postingannya ngepostnya itu juga jarang-jarang, kayak mungkin 1 tahun sekali, kayak jarang banget. Akhirnya kan orang-orang itu nggak tahu kalau aku tuh sekarang kesibukannya ngapain. Akhirnya setelah masuk Duta Genre, panitianya itu nyaranin hobiku itu apa, bisa dimasukin di Instagram biar orang tuh kalau lihat sosmed kita itu tahu kalau oh anak ini tuh Duta Genre, terus hobinya tuh kayak gini, dia tuh ngapain aja, prestasinya apa aja. Jadi kayak biar mengenal diri kita sendiri Iya. juga. Oke, berarti itu juga termasuk bentuk untuk menghargai diri sendiri lah, mengapresiasi diri Iya. sendiri. Oke, next. Genre ini tak kira duta musik, mungkin bisa diperkenalkan. Oh, mungkin kayak genre musik gitu ya. Soalnya aku juga ngiranya gitu. Kalau genre itu generasi berencana. Jadi Duta Genre itu diharapkan kita itu bisa jadi perwakilan remaja untuk menginformasikan masa depan atau remaja-remaja lainnya agar sadar kalau kita itu perlu menyiapkan masa depan dari sekarang. Terus juga di Duta Genre juga ada kayak membahasnya itu nggak selalu kayak merencanakan kehidupan. Kita juga membahas tentang kesehatan reproduksi, pernikahan PUP itu tadi, terus juga banyak masalah-masalah remaja yang saat ini. Jadi kita juga sebagai inspirasi, juga sebagai role model. Oke, berarti nggak melulu tentang apa ya, gimana cara jadi keluarga yang berencana itu tadi, tapi juga wadah untuk menikmati masa remaja dengan cara yang positif loh. Oke, ada lagi? Udah ya? Udah nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, segitu aja. Apakah mau ditanyain yang lebih-lebih lagi nih teman-teman ini? Kalau ada sih boleh. Boleh kalau ada. Kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman yang mungkin sekiranya relate sama program kamu nih, semisal tentang masak, terus sampaikan ke teman-teman kalian? Buat teman-teman yang emang mau kayak belajar masak, belajar cara komunikasi, yuk kita belajar bareng aku, karena aku juga masih belajar. Jadi kalau kalian emang ngerasa nggak percaya diri, terus nggak bisa masak dan nggak bisa atau nggak ada kegiatan yang positif, kalian bisa join sama aku. Join. Kak Dila, kalau Tika gimana? Kalau programku kan podcast ya, Kompas Insight. Kalau misal programku ini udah dirilis, kalian bisa ikutin programku ada di Instagramnya Big Air Kompas. Karena di situ bakal banyak bahas seputar masalah remaja. Dan karena isu yang aku tekuni itu junk food, diharapkan teman-teman itu mengonsumsi makanan yang bergizi ya. Jadi kalau mau mengonsumsi makanan enak itu bisa aja, tapi kita itu mikir-mikir juga kandungan di dalamnya itu sehat apa enggak buat kita ke depannya. Oke, nah semisal ada teman-teman yang setelah nonton video ini jadi tertarik join Duta Genre juga, ada nggak pesan buat mereka? Buat kalian semangat, tetap konsisten ya, karena konsisten itu mahal. Pokoknya jangan menyerah, kalian harus percaya diri, yakin sama diri kalian sendiri, jangan lupa berdoa, jangan lupa juga ibadahnya. Terus kalau emang kalian udah jadi, jangan ngerasa diri kalian itu paling di atas, paling benar gitu. Kalau dari aku yang pertama dari sosial media tadi, kalau pengen jadi Duta Genre atau jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, sosial media kita harus ngepost kegiatan kita yang positif biar teman-teman kita itu tahu kalau wah anak ini tuh lagi ngelakuin kegiatan ini dan mungkin aku bisa ikut juga kegiatan positif ini. Jadi
personal branding itu penting buat yang mau ikut Duta Genre. Oke, berarti tentang seputar info pendaftaran ada di IG-nya Duta Genre Genre, ya. ya. Oke, berarti stay tune di IG-nya Genre Kota Mojokerto itu ya. Oke. Oke, segitu aja sesi podcast kita kali ini. Seru banget bersama Dila karena namanya kembar sama aku dan sama Tika. Jadi see you di next episode podcast selanjutnya. Oke, bye. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.